Shalom semua, kami dari Kelompok 5. Jadi hari ini kami akan mengobservasi tanaman buah yang ada di Kebun Raya Bogor. Selamat menyaksikan. Hai semua, Shalom. Kali ini kami kelompok 3 akan membahas tentang pengamatan tanaman buah yang ada di Kebun Raya Bogor. Sejak penciptaan, Allah telah merancang segala hal yang Ia ciptakan dengan sangat teratur dan memiliki keunikannya masing-masing. Ketika Allah menciptakan manusia, Ia memberikan mandat kepada manusia untuk memelihara keberlangsungan bumi dan menggunakan hasil bumi dengan bijaksana. Hal ini dapat kita temukan dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 hingga 29. Salah satu ciptaan yang telah berkontribusi besar bagi keberlangsungan hidup manusia adalah tumbuh-tumbuhan, yaitu ciptaan Allah pada hari ketiga, seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 11 hingga 13 dan Kejadian pasal 1 ayat 29. Tujuan pengamatan ini kami rangkum dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana morfologi berbagai jenis tanaman buah, apakah habitus dan habitatnya, serta apa saja karakteristik khusus yang dimiliki oleh tanaman buah. Ketika kita mempelajari tentang alam, maka kita dapat melihat karakter-karakter Allah yang Ia singkapkan kepada kita. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mempelajarinya. Belajar dengan sikap hati yang benar akan menimbulkan rasa kagum akan ciptaannya. Democarpus longan atau yang biasa disebut dengan lengkeng merupakan tanaman yang memiliki rasa buah yang manis dan harum. Tanaman ini hidup di daerah tropis dan merupakan tanaman berkayu. Tulang daunnya menyirip, bentuk helaian daunnya delta, ujung yang tumpul dan pangkal daun yang meruncing. Posisi daun tanaman buah lengkeng ini berhadapan, berjenis majemuk. Buah dari tanaman ini berbentuk bulat lonjong, berwarna hijau saat masih muda dan kecoklatan saat sudah matang. Menurut Sunarjono tahun 2008, tanaman buah ini berasal dari Myanmar yang kemudian menyebar ke Cina, Thailand, dan Taiwan. Di Indonesia juga dapat ditemukan di daerah Temanggung dan Magelang. Tanaman buah kokong atau Lepisanthus amoena merupakan tanaman yang hidup di daerah tropis. Tanaman ini memiliki buah bulat lonjong yang berwarna kecoklatan berukuran kecil seperti anggur. Batang tanaman ini berkayu dan berdaun sejajar. Bentuk helaian daun ini sudip dengan tepi daun berombak. Bentuk ujung daun atau apex adalah runcing, dan pangkal daun atau basis yang meruncing panjang. Posisi daun tanaman ini berhadapan dan berjenis majemuk. Menurut Journal of Agricultural Science, tanaman ini banyak ditemukan di Kalimantan Timur. Nephelium lapaceum atau yang akrab disebut dengan rambutan adalah tanaman berkayu yang hidup di daerah tropis. Pertulangan daun tanaman buah ini menyirip, helaian daun yang lonjong dan tepi daun yang rata. Bentuk ujung daun tanaman buah ini adalah runcing dan meruncing pada bagian pangkal daunnya. Posisi daun tanaman buah rambutan ini berhadapan dan jenis daunnya majemuk. Menurut Argomedia tahun 2008, buah tanaman ini adalah bulat lonjong dengan panjang sekitar 4-5 cm. Tanaman ini memiliki duri tempel yang bengkok lemas sampai kaku. Kulit buah tanaman rambutan ini berwarna hijau dan menjadi kuning hingga merah ketika sudah matang. Daging buah dari tanaman ini berwarna putih transparan yang di dalamnya terdapat biji berbentuk elips yang berkulit tipis berkayu. Kopi Arabica atau Coffea arabica adalah tanaman buah berkayu yang hidup di daerah tropis. Tanaman ini memiliki pertulangan daun menyirip dan bentuk helaian daun delta. Tanaman buah Coffea arabica ini memiliki bentuk tepi daun berombak, bentuk ujung daun atau apex yang tumpul,
dan pangkal daun atau basis yang meruncing. Posisi daun tanaman buah ini berseling dan jenis daun yang dimiliki adalah majemuk. Menurut AAT tahun 2006, tanaman ini merupakan tanaman yang paling banyak dikembangkan karena buah dari tanaman ini lebih besar, harum, dan rasanya lebih enak. Akan tetapi, karena tanaman ini tidak tahan dengan penyakit Hemileila-Fast Tatrik, tanaman ini digantikan dengan tanaman kopi jenis lainnya yang tahan dengan penyakit tersebut. Tumbuhan selanjutnya yang kami amati adalah tumbuhan yang mempunyai nama lokal tumbuhan sosis. Tumbuhan ini mempunyai nama ilmiah Kigelia africana Lambert, habitusnya adalah lignosus atau batang berkayu, habitatnya adalah di Afrika. Tumbuhan sosis dapat hidup di savana, pinggiran hutan, dan tepian sungai. Deskripsi morfologi dari tumbuhan ini adalah berakar tunggang, daunnya menyirip, bentuk helai daunnya lonjong, tepi daunnya berliuk, ujung daunnya meruncing, dan pangkal daunnya runcing. Kedudukan daun ini adalah berhadapan dan termasuk jenis daun majemuk. Tumbuhan ini berasal dari famili Bignosiaceae. Kemudian bunga tumbuhan ini yaitu adalah bunga tunggal. Tumbuhan yang biasa kita kenal dengan nama tumbuhan bintaro mempunyai nama latin Cerbera manghas apocynaceae. Tumbuhan ini mempunyai habitus lignosus atau batang berkayu. Tumbuhan bintaro dapat tumbuh di daerah pantai dan hutan mangrove. Morfologi dari tumbuhan ini adalah berakar tunggang, daunnya tunggal, bentuk helainya lonjong, tepi daunnya rata, ujung daunnya meruncing, dan pangkal daunnya runcing. Daun tumbuhan ini berbentuk tipis, licin, pertulangan daunnya menyirip, kedudukan daunnya bersilang, dan merupakan jenis daun majemuk. Tumbuhan ini merupakan salah satu spesies dari famili Apocynaceae. Buah dari tumbuhan bintaro ini adalah buahnya berbentuk bulat, hijau, hingga hijau kemerahan, mengkilap, dan berdaging. Tumbuhan ini biasa kita kenal dengan nama kayu pacat yang mempunyai nama ilmiah Harpulia arbore blanco radle. Tumbuhan ini mempunyai habitus lignosus ataupun batang berkayu. Habitat aslinya dari Filipina, namun bisa hidup di hutan pegunungan semenanjung Malaysia, Sarawak, Sumatera, dan Lingga. Akar dari tumbuhan kayu pacat adalah tunggang. Kemudian pada daunnya adalah menyirip, helainya lonjong, tepi daunnya rata, ujungnya meruncing, dan pangkalnya runcing. Mempunyai dua jenis daun yang tersusun dalam 4 baris dan merupakan daun majemuk. Tumbuhan kayu pacat mempunyai bunga kecil yang mempunyai warna putih kemerah-merahan, terdapat pada jambak kecil di ketiak daun besar. Buah dari tumbuhan kayu pacat berukuran 1,5 sampai 2,5 cm. Warnanya hijau pada saat sebelum masak dan warnanya berubah menjadi merah setelah masak. Buahnya tunggal ataupun berpasangan dan buah ini bercuntean daripada ranting. Sapindus rarak. Sapindus rarak berasal dari Asia Tenggara yang mampu tumbuh baik pada hampir segala jenis tanah dan segala jenis iklim. Umumnya tanaman ini hidup di hutan Indonesia pada ketinggian 200-1600 mdpl. Contoh yang di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sapindus rarak berakar tunggang dengan perakaran kompak. Batangnya berkayu dan juga sering disebut sebagai tanaman raksasa rimba karena merupakan salah satu tumbuhan yang mampu tumbuh tinggi dan besar sampai 42 meter. Tanaman ini memiliki daun majemuk menyirip ganjil. Bentuk ujung daunnya runcing, pangkal daunnya tumpul. Tepi daun pada Sapindus rarak adalah rata dengan panjang rata-rata daunnya sekitar 5-18 cm. Bunganya berwarna putih majemuk berbentuk tandan, bunganya panjang berbuku dengan 4 kelopak bunga. Buah tanaman Sapindus rarak sering disebut sebagai buah lerak yang mengandung banyak air, rasanya pahit dan beracun dan berukuran sekitar 2 cm. Bentuk buahnya sendiri bundar, licin, dan mengkilat. Buahnya sedikit dan beraroma wangi. Buah dan bijinya sering digunakan sebagai kancing dan manik-manik, serta kandungan saponin yang terkandung pada buah lerak ini sering digunakan sebagai bahan baku sabun alami. Buah maja. Buah maja merupakan tumbuhan subtropik di dataran rendah dengan ketinggian lebih kurang 500-1200 mdpl. Pohon ini terdapat di Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Mampu tumbuh di lahan lembab atau lahan panas yang ekstrim. Buah maja memiliki akar tunggang berwarna putih kotor. Batangnya berkayu serta bercabang dan berwarna putih kekuningan atau coklat, dan mampu tumbuh hingga mencapai lebih kurang 20 meter. Daun tumbuhan maja berseling panjang dan bergerigi serta memiliki ujung daun yang runcing. Bunganya majemuk berbentuk tandan yang keluar dari ketiak daun dengan kelopak bunga berbentuk segitiga berwarna hijau hingga putih. Buahnya berbentuk buni tak bulat berwarna hijau dengan tempurung buah sangat keras dan daging buah maja sendiri berwarna coklat. Manfaat buah maja: akar, daun bersifat antibiotik, berkhasiat sebagai obat disentri, diare, jantung, dan masih banyak lagi. Akarnya juga bisa digunakan sebagai obat demam. Meliosma lanceolata Bloom. Tumbuhan Meliosma lanceolata Bloom atau nama lokalnya benang sirih merupakan tumbuhan yang berasal dari Jawa Barat.
Tumbuhan buah jenis ini berhabitus perdu atau pohon yang mampu tumbuh mencapai lebih kurang 15-20 cm. Akar tumbuhan ini berupa akar tunggal. Batang tumbuhan ini berkayu, berkulit halus serta berwarna abu hingga coklat. Daunnya berseling tunggal atau majemuk menyirip dengan ukuran 10-50 cm. Tangkai daunnya menjorong dengan pangkal daun runcing, ujung daunnya lancip, serta memiliki tepi daun yang rata. Bunga tanaman madang sirih berukuran kecil dan berkelamin tunggal serta berwarna putih. Kelopak daun berjumlah 4-5. Buahnya merupai pelok atau membulat telur dan umumnya berbiji satu dan akan berwarna merah jika buahnya sudah masak.